Shalom, Horas Amang dan Inang, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada edisi Renungan Harian saat ini di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, Yohanes 3 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Dalam bahasa Batak Toba dinyatakan demikian. Aidang disuruh debata anak naitu portibion, asa uhumanna, naeng palonna portibion tahe, umbahen na disuruh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik renungan kita saat ini berkata, Kristus adalah keselamatan. Sebagaimana ungkapan kita setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kerap kita sampaikan secara bersama-sama, bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal juru selamat dunia yang telah mengangkut dosa dunia. Kita rayakan dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah, bahkan sampai kenaikan ke sorga, hanya satu tujuan, supaya dunia ini pulih, supaya jiwa kita yang mati diselamatkan, sehingga kita tidak mengalami kematian yang mencekam sebagaimana pengalaman sebelumnya sebelum beriman, tetapi kematian menghantarkan kita kelak untuk menuju kesentosaan. Oleh karena itu, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus datang ke dunia ditegaskan menurut kesaksian Injil Yohanes ini sangat tepat dan tegas serta lugas untuk melebar kita pahami secara jangkauan luas bahwa Yesus datang bukan mau menghakimi orang-orang yang menurut karya Tuhan harus diselamatkan. Sehingga Yesus yang diutus ke dalam dunia bukan bertujuan untuk mengakhiri dunia ini, melainkan untuk mengawali kehidupan baru dalam kekekalan, yaitu keabadian. Sehingga kalaupun kita manusia bisa berpendapat, sesama kita bisa menyalahkan, tetapi di dalam iman, sebenarnya Yesus telah mengajarkan kita tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk mempersalahkan atau menghakimi sesama. Sedangkan Yesus dalam hal ini sudah diperkenalkan kehadirannya untuk menyelamatkan, bukan untuk mempersalahkan. Oleh karena itu, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan memperkatakan bagi kita saat ini, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti selamat. Percaya kepada Yesus tentu tidak sekedar pengakuan, melainkan menjadi kesaksian, di mana hidup kita, perbuatan kita tuju kepada keteladanan Kristus yang mengasihi dunia ini, sehingga Dia rela berkorban mati di kayu salib. Demikian pun kita diajarkan oleh keteladanan Kristus supaya kita pun juga mengasihi dunia ini, mengasihi sesama, mengasihi keluarga orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mau berkorban saat mereka membutuhkan bantuan kita. Inilah kegenapan kasih daripada Tuhan, sehingga perutusan Tuhan bagi dunia, perutusan Tuhan bagi kita pun telah digenapi ketika kita mengaku dengan mulut, ketika kita percaya dengan berbuat, maka niscaya hidup kita dilimpahi dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas jemaat sekalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, dan selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan juga pakai hand sanitizer. Tentu kita juga tetap menjaga jarak. Selebihnya kita memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, penyelamat kami, sehingga Dia datang tidak sekedar untuk menghakimi yang bersalah, menghakimi kami yang berdosa, tetapi justru mau menyelamatkan kami. Demikian pun juga kami hidup dalam keteladanan Kristus, agar kami mengasihi sesama, mengasihi dunia dengan pengakuan, dengan kesaksian sebagai gaya kehidupan kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.